Nah, Prof Mahfud, sekarang ini kan lagi rame-rame nih Prof Mahfud soal pagar yang di laut, malah ada apa sih, ada HGB lah segala macam hal yang aneh-aneh ya. Iya, Gimana Prof Mahfud melihat itu tuh? Saya tidak tahu dan hari ini saya mendapat informasi lagi itu ratusan kasus di Indonesia terjadi. Oh, ratusan. Bukan hanya di Tangerang. Iya, iya. Dan Bekasi ya, bukan hanya itu. Tangerang, Bekasi, Sidoarjo yang sudah muncul pejabatnya. Tapi sekarang laporan masyarakat itu udah mulai masuk nih. Udah mulai masuk ke berbagai institusi. Di sana ada, di Bali ada, di sana ada, di sana ada. Macam-macam gitu loh. Pemagaran seperti itu. Sehingga kalau tidak salah pemerintah membentuk Satgas ya. Membentuk Satgas. Satgas pagar laut. Iya, Satgas pagar laut. Bagus lah. Saya memang usul dibentuk itu. Karena tidak mungkin hanya satu. Gini anehnya. Coba Anda bayangkan, pertama ketika kasus itu muncul, pejabat tidak ada yang ngaku. Speak up gitu. Iya, tidak ada yang tahu tuh, tidak ada yang tanggung jawab, tidak tahu saya kan tidak ada yang tahu. Sesudah ditunjukkan, lihat ada loh, ini fotonya ini. Lalu muncul pengakuan, nanti diselidiki dulu, terus ada orang disuruh ngaku menurut dugaan kita. Ngaku, itu swadaya masyarakat ya. Swadaya masyarakat yang masuk akal. 30 kilo swadaya masyarakat nelayan yang miskin-miskin mencakup 16 desa. 16 desa. Gimana orang swadaya 16 desa bisa rukun seperti itu? Itu tidak masuk akal. Sesudah itu ditemukan tidak masuk akal. Yang mengagetkan kemudian ternyata ada sertifikat. Iya kan? Itu lebih sertifikat HGB sebanyak 263 HGB. Bayangin. 263 HGB yang sekian untuk perusahaan ini, yang sekian untuk perusahaan ini, dan tambah lagi 17 yang perorangan. Maksudnya HGB ya biasa HGB, tapi ada enggak HGB untuk laut? Laut, ya. Saya nggak pernah belajar itu. Hak guna laut di mana tuh ada hak guna laut? Di dunia ini enggak ada kok laut digunakan. Belum lagi laut sudah ada 263 sertifikat, artinya tuh sudah dikapling kan? Gimana ngaplingnya laut? Sehingga lalu kesimpulannya ini pasti upaya kejahatan merampok alam, kekayaan alam negara dengan cara curang. Artinya apa? Ini pagar ini, pagar ini konon ini kan nanti dikasih sampah, dikasih pasir setiap hari ditambah. Kemudian sekarang sungainya juga udah ditutup tuh katanya. Sungai ditutup, ada kotoran-kotoran tuh kembali ke sini. Kotoran kembali. Nah sesudah ini nanti sudah agak numpuk berupa tanah baru dia. Jadikan tanah dan sertifikatnya sudah ada. Jadi itu tersistematisasi. Iya, tersistematisasi. Kejahatan yang sangat luar biasa. Dan karena luasnya ya masif juga ya. Iya, masif. Masif dan saya heran masih ada orang-orang yang membela gitu bahwa itu untuk kepentingan negara. Sudah jelas nggak ada di dalam hukum tuh hak guna laut. Kok masih dibela bahwa ini untuk kepentingan negara di masa depan. Dan yang tidak ada yang bertanggung jawab juga. Iya. Kalau untuk kepentingan negara buang dong. Buat undang-undangnya dulu bahwa laut boleh gitu. Dibicarakan dengan rakyat. Ini kok masih ada orang-orang tengil gitu. Saya suka bicara. Orang-orang tengil membela. Kok ini benar untuk pembangunan? Enggak benar itu. Secara hukum enggak benar. Ya itu gitu. Saya kira masyarakat itu saya lihat ya Prof. Kalau melihat dari berita media massa, sosial media dari hari ke hari itu melihat hal seperti ini itu kok seperti tidak melihat adanya satu koordinasi yang baik gitu ya antar pejabat. Antar pejabat ya. Kalau Prof Mahfud melihat seharusnya gimana itu koordinasi seperti itu kan ya kalau seperti itu dibiarkan ya masyarakat makin nggak percaya gitu ya Prof. Ya gini, sebelum ke situ kalau saya melihat masalahnya ini kenapa kalau terutama menyangkut pagar laut ini masalahnya menjadi rumit. Kenapa? Karena pemerintah yang sekarang ini sudah pasti tidak tahu. Kementerian yang sekarang terlibat sudah pasti tidak tahu. Karena ini mulanya surat-surat itu di tahun 2023. Berarti tidak bisa dibebankan kepada pejabat yang baru dilantik akhir 2024 kan. Tetapi mestinya tidak mengatakan itu tidak ada, itu tidak benar gitu. Harusnya kan dicek dulu. Dicek dulu. Iya kan?
Kan rakyat sudah mengatakan ada HGB, ada itu masih bilang tidak. Sekarang kan malu semua kita. Ya, kan konyol ada negara, negara pemerintahnya begitu ketahuan semuanya berebutan mau ke laut, mau ikut membongkar juga, ya kan? Semuanya bicara di televisi. Nah, kemarin lu semua kemana? Kan gitu. Kan sudah jelas kan menurut undang-undang kan. Urusan izin pemanfaatan laut, pesisir dan itu KKP kan. Kalau urusan tanah itu BPN, ATN. Lalu kalau urusan apa namanya, urusan keamanan tuh ada Polairut, ada Bakamla, itu ada TNI kan gitu kan. Kenapa kok semuanya ketika itu muncul, padahal itu jelas menyatakan tidak ada semula, tidak ada itu bohong, tidak ada itu. Lalu sudah itu tidak tahu, sesudah rakyat mulai mengungkap itu kan sekarang gampang tarik itu di mana di AHU ya, di Jen AHU, Dirjen Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum itu kan orang bisa tahu tanah di sekian tuh gimana sekarang orang keluar semua kan, rakyat mau dibodohin nggak bisa sekarang. Betul. Iya kan orang bisa tahu semua apa yang kamu sembunyikan hari ini nanti sore atau besok akan dikeluarkan oleh rakyat. Oleh sebab itu jangan main-main gitu. Kasusnya jadi kacau dan norak seperti Tangerang ini. Masa harus sampai presiden yang nyuruh bongkar dan melibatkan banyak itu. Dan yang menarik setelah dibongkar ada yang melarang juga nanti dulu nih. Jangan dulu. Masalah hukumnya belum selesai nih. Nah itu tapi sekarang udah. Sudah clear. Jadi dia ketika presiden memerintahkan satu institusi dibongkar turun karena angkatan laut. Wah ini KKP marah. Jangan dulu itu barang bukti tindak pidana gitu. Ribut lagi rakyat orang sudah jelas ada di depan mata kan konyol semua kan ya. Harusnya diperiksa dari lama ya diperiksa. Besoknya baru bilang sudah dipanggil oleh presiden semua baru semuanya termasuk menteri KKP enggak lagi ini. Kan tidak mungkin mengatakan ini barang bukti jangan dibongkar dulu sebelum masuk proses pidana. Kalau ditunggu itu bisa pertama kasusnya bisa hilang atau bisa timbul pembenaran secara hukum yang direkayasa. Oleh sebab itu saya katakan, itu dibongkar aja dong. Untuk bukti, pembongkaran itu tidak menghilangkan proses hukum. Karena kita juga punya ganja berkarung-karung kan. Yang dibawa bukti ke pengadilan cuma satu plastik kok. Yang penting visualnya dulu dilihat. Nah, lalu disaksikan tanda tangan nih. Ada berita acara. Ada berita acaranya. Kayu, yang paling banyak kan kayu di Kalimantan tuh. Dicuri kan. Disita, disimpan di kejaksaan. Proses hukumnya lama. Ya kan? Ini dilelang dulu tapi ada satu kayu yang dibawa ke pengadilan. Divonis juga. Karena kalau ini disimpan juga busuk kayu dan mengganggu tempat, lelang aja dulu. Bisa yang kayak gitu itu orang kehilangan akal. Tapi yang saya khawatir gini Prof. Yang saya khawatir ini kan satu peristiwa ya soal pagar di laut. Entah besok atau lusa ada peristiwa yang lain yang viral. Kemudian juga terjadi tadi saling lempar tanggung jawab atau saling para menteri tidak merasa tidak tahu menahu gitu kan sampai presiden manggil lagi kayak gitu. Tadi yang soal koordinasi tadi Prof, tidak ada tuh apa ya mungkin keberanian untuk bertanggung jawab ini saya nih yang atau mungkin dikoordinir dulu atau dibahas dulu baru kemudian keluar statement resmi dan sebagainya. Ya Prof Mahfud kan lama dia di pemerintahan mungkin. Gimana tuh mengatasi? Masalahnya kan gitu yang Anda tanyakan yang Prof Topot. Kenapa itu terjadi? Banyak hal ya. Pertama itu melibatkan orang dalam. Iya kan? Orang dalam dan mungkin tokoh besar kan gitu. Jadi orang pada takut gitu. Oleh sebab itu semuanya diam ketika Presiden Prabowo bongkar itu. Semua bongkar. Ketika dibongkar ada yang bantah Presiden Prabowo panggil lagi semua kan beritahu sama ayo selesaikan baru semuanya berebutan. Itu artinya apa? Melibatkan orang besar sehingga harus orang besar juga yang memerintahkan itu. Kan itu tidak baik. Oleh sebab itu menjadi penting seleksi pejabat itu jangan melibatkan orang-orang yang tersandra dengan orang besar atau tersandra dengan kasus. Coba Anda bayangkan. Ini kasus mulai terjadi tahun 2023. Kan pasti ada pejabat yang terlibat. Mungkin pejabatnya ini takut. Iya kan? Sehingga menyembunyikan itu. Tersandra namanya kan. Tersandra, iya. Nah,
Karena tersandar lalu semuanya tidak selesai. Seharusnya ada ketegasan siapapun yang tersandera kalau hukuman gitu. Jangan pandang bulu kan. Dewi Keadilan tuh kan matanya ditutup gitu kan. Nggak usah lihat ini mantan menteri ini mantan jenderal ini mantan apa gitu. Tutup mata kasusnya yang diangkat kan gitu kan. Itu lambang Dewi Keadilan kan gitu di dalam hukum itu. Nah sekarang ini melihat dulu nih siapa nih kalau melihat besar takut. Bahwa kan waktu saya itu ya, waktu saya jadi Menko Polhukam, ada kasus-kasus besar sudah jelas di depan mata. Ini pejabatnya enggak mau loh menindaklanjuti. Kenapa? Wah, biar pejabat berikutnya aja. Takut ya. Nanti sudah pejabat berikutnya diganti, pejabat berikutnya enggak pernah selesai. Sampai ada kasus yang selesaikan 17 tahun. Semua katanya nunggu pejabat setiap mau diselesaikan tuh. Takut pejabat aslinya. Karena takut pada bayangan orang. Ada yang karena tersandera dan sebagainya. Sampai nunggu pejabat berikutnya nggak akan selesai. Iya. Prof, yang terakhir nih Prof Mahfud. Ya. Ini saya nggak mau menyita waktu Prof Mahfud ya. Harapan Prof Mahfud nih ke depan ya. Karena ini pemerintahan baru ibaratnya baru mulai ya. Ke depan tentu kita masih cukup panjang. Apa Prof Mahfud ke depan diharapkan nih pemerintahan Prabowo karena masih banyak tentu harapan kepada masyarakat. Ya harapannya begini, sebenarnya kalau harapan atau kebutuhan dalam arti normatif dan official statement dari pemerintah kan udah jelas ya. Pak Prabowo itu satu memberantas korupsi, membuat pemerintahan yang bersih, membangun keadilan, menegakkan hukum itu kan jelas sekali kan Pak Prabowo. Tetapi kan jalan ya. Ada apa ini? Gitu kan gitu. Nampaknya ya ini orang semua nih rusak semua nih di bawahnya ini sehingga Pak Prabowo statement sendiri. Bisa ndak kalau kayak gini? Maka kalau saya ya nampaknya harapan sih masih ada. Dan itu hanya tergantung pada presiden aja. Tidak tergantung ke yang lain, tidak tergantung ke sistem. Sistem itu sudah tertata semua. Tinggal sistemnya tuh dihidupkan mesin-mesinnya dan yang bisa menghidupkan tuh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tuh kan sudah pernah mengatakan, Pak ini kok kacau begini. Pak Prabowo mengatakannya kan ya ini kan baru 2 bulan. Tunggu dong 6 bulan. Nah kalau 6 bulan tuh berarti 20 April kan. Nah kita ada harapan ke situ. Kalau di situ tidak ada perbaikan, habis. Tidak ada harapan lagi. Akhirnya tidak akan ada negara hukum, tidak akan ada upaya membangun keadilan. Itu semua akan omong kosong karena ini rusak di sini. Gitu. Berarti sangat tergantung dari figur-figur. Bukan hanya figur-figur, figur tertinggi. Kalau disebut figur ada menteri, ada ini pada takut juga. Karena temannya kena, ininya kena. Presiden. Tersandera tadi ya Prof. Iya tersandera tadi ya. Kalau tergantung pada figur-figur itu ya. Nah, figur ini nunggu yang paling tinggi nih presiden. Kalau presiden sudah ya nih figur yang tadinya takut-takut akan berani. Kan gitu. Saya hanya melihat itu. Kalau mau bicara teori lagi saya bilang saya sudah tak sudah semua teori sudah lengkap. Udah ya, udah tak ada teorinya saya bilang enggak usah seminar lagi. Ini hanya jawabannya satu. Baik.